Pria ini jelas-jelas masih hidup, tapi ayahnya malah bersikeras mengadakan upacara pemakaman untuk putranya. Bahkan, upacaranya dipenuhi dengan boneka-boneka wanita cantik dan cambuk kulit kecil. Tapi, saat upacara pemakaman baru berjalan separuhnya, sang ayah tiba-tiba melihat kaki putranya bergerak sedikit. Tapi sebelum dia sempat bereaksi, dari arah pintu, tiba-tiba menerobos masuk seorang wanita cantik dengan kaki jenjang 1,8 meter. Dia adalah nona muda dari geng perkapalan Jinmen. Pengaruh keluarganya menyebar ke seluruh Jinmen. Kekuasaan mereka tak tertandingi. Namun tak disangka, saat dia hendak membatalkan pertunangan, pemuda yang baru saja meninggal itu tiba-tiba bangun kembali. Berisik banget, sih. Aku. Bukannya hari ini sekolah libur? Ya, kamu ini manusia atau hantu? Ini acara prank, kan? Ini sudah zaman Republik. Kenapa masih ada mayat bangkit lagi? Zaman Republik. Baru pada saat inilah, pemuda itu sadar. Ternyata di kehidupan sebelumnya, dia tewas dibunuh. Dan sekarang dia terlahir kembali di zaman Republik. Di dalam tubuh putra seorang panglima besar. Tapi sebelum dia sempat bereaksi, putri dari ketua geng Tau langsung meminta untuk membatalkan pertunangan dengannya. Ini karena dia adalah siswi terbaik di sekolah elit khusus perempuan. Sementara ayahnya memiliki kekuasaan tak tertandingi di Jinmen. Sementara pemuda itu hanyalah seorang playboy manja yang tidak berpendidikan. Ayahnya bahkan menderita penyakit parah dan akan segera meninggal dunia. Namun, dia masih belum menyadarinya. Saat ini, otak pemuda itu dipenuhi dengan pengetahuan modern. Dengan mudah bisa ia pecahkan soal matematika sulit yang telah membingungkan era Republik selama puluhan tahun. Terlebih lagi, dia memiliki ilmu bela diri yang sangat hebat. Tapi ayahnya sama sekali tidak tahu tentang semua ini. Jadi tanpa banyak bicara, ayahnya memberinya surat panggilan kerja dari sebuah sekolah khusus perempuan. Mengirimnya ke akademi khusus perempuan untuk menjadi seorang guru. Tapi sebelum berangkat, dia masih ingin menyelidiki kebenaran di balik kematiannya. Tak disangka, begitu tiba di hotel, dia langsung ditindih oleh seorang wanita mabuk. Saat bangun keesokan harinya, pemuda itu meletakkan segepok uang di samping tempat tidur. Setelah itu, dia datang ke akademi khusus perempuan untuk bersiap mengajar. Ternyata, begitu dia masuk, dia langsung menyadari bahwa nona muda yang membatalkan pertunangan dengannya adalah murid terpintar di sekolah itu. Dan semua murid di sini adalah putri dari keluarga kaya dan berpengaruh di Jinmen. Kamu sampai ngejar-ngejar aku. Sampai ke sekolah ini. Kamu ini nggak punya malu, ya? Sial, kenapa dia bisa ada di sini? Kalian berdua saling kenal. Nggak, kami nggak saling kenal. Permisi, aku mau masuk kelas. Hei, Mas, kamu kesini mau melawak? Ya, ini sekolah khusus perempuan. Memangnya kamu pantas mengajar di sini? Balik saja ke rahim ibumu jadi Kasim sana. Minggir, makasih. Sok-sokan. HMPH. Sini. Mari kita mulai kelasnya. Halo, anak-anak. Saya wali kelas kalian yang baru. Nama saya Chen Yi. Pak Guru, kok tulisan namanya mirip Chen Sige? Ya. Hahaha. Apa yang kalian tertawakan? Tentu saja mereka menertawakanmu. Seorang pria manja tak berpendidikan. Berani-beraninya bermimpi untuk mengajar di sekolah putri elit. Di papan tulis di belakangmu itu ada soal ujian dari Profesor Wang. Kalau kamu bisa menyelesaikannya, sebagai ketua kelas, saya akan mengakuimu sebagai wali kelas kami. Kalau tidak bisa, Kamu harus berlutut dan sujud 3 kali di hadapanku. Lalu pergi dari sekolah kami. pasti kalah. Tenang saja, kamu pasti kalah. Ini soal ujian akhir yang ditinggalkan oleh Profesor Wang Ka. Bahkan aku saja tidak bisa menyelesaikannya. Pria manja sepertimu berani-beraninya berhayal bisa. Orang bodoh memang tidak kenal takut. Tunggu saja sampai dia bersujud padamu. Aku, sang jagoan, sudah siap beraksi. Ini, kan, cuma soal matematika SMA biasa. Ternyata belajar giat itu berguna juga saat pindah dunia. Wah, Pak Chen. Anda benar-benar berhasil menyelesaikannya. Sekarang, apa kamu sudah bisa menepati janjimu? Mustahil. Aku tahu. Jawaban soal ini pasti ditulis ngawur. Hei, teman. Makan boleh sembarangan. Tapi bicara jangan sembarangan, ya, ada apa ini ribut-ribut? Profesor Wang, Anda datang di saat yang tepat. Anak manja ini bisa masuk karena pakai orang dalam. Makanya dia bisa masuk ke sekolah kita. Dia bahkan bilang rumus yang Anda tinggalkan itu cuma mainan anak-anak. Benar-benar kurang ajar. Sudahlah, jangan banyak omong. Jenius? Ini benar-benar cara penyelesaian seorang jenius. Pak Chen. Ini kamu yang tulis. Oh.
Saya yang lebih muda ini hanya lancang pamer kebolehan. Kamu terlalu rendah hati. Lo, Profesor. Ya Tuhan, Pak Chen hebat sekali. Aku baru pertama kali melihat Profesor Wang begitu mengagumi. Seseorang dia langsung skakmat. Siswa Liu. Sekarang, kamu bisa tepati janjimu, kan? Kamu. Kamu apa? Aku. Aku apa? Sebagai gurumu, hari ini aku mau memberitahumu satu hal. Jangan pernah keterlaluan. Kalau tidak, yang berlutut hari ini adalah kamu. Baiklah, tak perlu banyak bicara lagi. Ayo kita mulai pelajarannya. Tadi siapa yang melempar? Pak Guru sekarang benar-benar jadi burung. Pak Guru, apa leher Bapak sakit? Pak Guru, Anda berubah dari Chen Yiming menjadi ayam lumpuh. Karena kalian tidak mengerti bahasa manusia. Maka, sebagai gurumu, aku juga sedikit paham cara menembak. Takut? Tertawa? Dong. Lempar lagi? Ayo. Bukannya kalian jagoan? Ya. Kenapa sekarang diam semua? Haha. Aku cuma bercanda, kok. Sudah, belajar sendiri saja. Ya Tuhan, dia gila kali. Ya, SSSD. Tenang, dia sudah pergi. Kok, kamu jangan takut. Goodbye. Ternyata, hanya sihir yang bisa mengalahkanku. Ah ah ah. Lin Jiaying, keluar kau. Dasar binatang. Bibi. Om, om. Ini tuan muda tertua keluarga Wang, Wang Tianqi. Gak usah banyak omong. Mana Lin Jianging? Suruh dia keluar. Lin lagi nggak ada. Kalau ada apa-apa, bicara saja sama saya. Gak ada? Hahaha. Aku nggak ada. Aku nggak ada. Kamu ada di sini nggak? Jadi, ada atau tidak? Ada nggak? Hah? Ada nggak? Punya pistol? Sini, tembak, tembak saja. Ayahku tidak akan melepaskanmu. Ayah, ibu. Ayah? Ibu? Kenapa kalian keluar? Dasar jalang. Ah ah ah. Ayahku menyuruh kalian berdua ke sini untuk mengawasiku. Kan, Tuan Muda? Ini untuk melindungi Anda, bukan untuk mengawasi. Ayahku itu paling takut aku main perempuan di luar. Tenang saja, Tuan Muda ini sudah tobat. Hei, lepaskan dia. Lepasin, enak saja. Keluarga Lin kalian itu hidup dari uangku. Mencari pria lain di belakangku? Ya, kamu cari mati? Hah, Kamu bicara apa? aku tidak mengerti, tidak mengerti. Coba kita lihat kamu mengerti atau tidak. Mengerti tidak, mengerti tidak, hah? Aku. Memangnya aku tidak boleh pergi kencan dengan pacarku? Pacar? Ya, haha. Pakai uangku untuk cari pacar, begitu. Heh.
Dia memang pacarku. Jadi kamu yang menidurinya. Tadi malam, kamu menikmati obat yang kuberikan, kan? Sebenarnya ada apa ini? Ternyata dia bukan wanita dari Paramount. Pacar? Apa kamu pantas? Menurutmu kenapa dia tidak pantas? Dia lebih tinggi darimu, lebih tampan, dan juga lebih kaya darimu. Dasar matre. Aark, ibumu tidak mengajarimu untuk tidak memukul wanita, ya? Lihat apa kalian? Lihat-lihat apa? Hah? Siapa mereka? Teman-temanku. Akan kuhabisi kau, Aarg. Apa yang mau kamu lakukan? Memberi obat pada seorang gadis, mengancam orang tua orang lain, malah datang ke rumah untuk memprovokasi. Ditembak mati pun tidak akan berlebihan untukmu. Aku ini putra sulung keluarga Wang. Memangnya kamu berani? Sini, berikan senjatanya. Ayo, sini, ayo. Arg, kalau masih mau hidup, cepat enyah dari hadapanku. Urusan ini belum selesai antara kita. Sebenarnya siapa Guru Chen ini? Dia itu anak orang kaya manja yang paling tidak tahu malu. Tapi kali ini, setidaknya dia melakukan sesuatu yang benar. Ayah, ibu, kalian tidak apa-apa. Kami tidak apa-apa. Xiao Ying, kamu belum memperkenalkan, ini siapa? Ayah, ibu, ini Chen Yiming. Dia bukan pacarku. Dia guruku. Aku hanya tidak ingin Wang Tianqi dan orang-orangnya mengancamku lagi. Makanya aku mendadak minta tolong padanya. Dia bukan pacarmu. Lalu, bagaimana dengan perjamuan malam ini? Bagaimana nasib keluarga Lin? Terima kasih sudah membantuku sebelumnya. Malam ini, bisakah kamu berpura-pura menjadi pacarku sekali lagi? Dasar Xiao Ye ini. Perjamuan malam ini, si bajingan Wang Tianqi itu, dia pasti sudah mempersiapkan segalanya. Kalau kamu membiarkan dia berpura-pura jadi pacarmu, aku khawatir. Iya, ayahmu di keluarga Lin itu cuma cabang sampingan. Kita juga tidak bisa bicara banyak dengan pamanmu. Bagaimana kalau nanti dia menjodohkanmu dengan keluarga Wang? Tenang saja. Ayah, ibu, meskipun paman adalah kepala keluarga Lin, tapi di depan banyak orang. Selama kita menjaga nama baiknya, dia tidak akan mempersulit kita. Tapi, aku sudah menghabiskan $10.000 perak untuk membeli hadiah. Ini persiapan khusus untuk jamuan makan malam nanti. Kamu saja yang persembahkan ini untuk keluarga Lin. tidak perlu, aku punya sesuatu yang lebih baik. Halah, gayamu. Masih saja sok jagoan di sini. Kamu pikir kamu benar-benar bisa mengalahkan si brengsek Wang Tianqi itu? Kami pulang dulu. Jamuan makan malam nanti, kami serahkan padamu. Ayo kita pergi. Karena kamu adalah muridku, Chen Yiming. Mana mungkin kamu pantas menggunakan barang murahan seperti ini? Karena ini adalah hadiah. Kita buat sederhana saja. Buat nama keluarga Lin terkenal di seluruh dunia. Sudah saatnya untuk memberikan kalian kejutan teknologi. Antibiotik. Sesuatu yang paling biasa di abad ke-21, tapi di era yang dilanda perang ini. Adalah obat dewa penyelamat nyawa yang paling berharga. Berhasil dengan gemilang. Nanti, setelah disetujui oleh Biro Manajemen Teknologi, keluarga Lin akan meroket kejayaannya. Namaku, Chen Yiming, juga akan terukir indah di dalam buku sejarah. Hahaha. Bagaimana kabar anak itu akhir-akhir ini? Lapor, Jenderal Chen. Sejak Tuan Muda masuk ke sekolah khusus putri itu, dia tidak hanya akrab dengan para siswi, tapi juga membuat masalah dengan keluarga Wang demi seorang siswi. Benar-benar tidak masuk akal. Aku, Chen Chuang, kenapa bisa punya anak yang tidak berguna seperti dia? Jenderal Chen, ada berita sangat penting. Kami menemukan sejenis antibiotik baru. Obat ini tidak hanya bisa mencegah berbagai macam penyakit, tapi juga bisa meningkatkan kekuatan fisik. Apa? Apa yang kamu katakan itu benar? 100% benar. Bukan hanya itu.
Pihak penemu juga melampirkan semua formula racikannya, dan menuliskannya dengan lengkap. Hahaha. Ini mahakarya luar biasa dari Tuan Yang Mana. Aku harus menemuinya langsung untuk berterima kasih. Kenapa? Apa dia tidak meninggalkan nama? Bukan Lin Shengshuai, Jenderal. Hanya saja. Penemu antibiotik ini adalah putra Anda, Chen Yiming, putraku. Si anak manja yang hanya tahu cemburu dan cari perhatian. Tuan Caesar, Anda tidak apa-apa. Mungkin selama ini aku tidak pernah benar-benar mengenalnya. Dan aku malah membiarkannya berjuang sendirian di luar sana. Baik, pergi dan jemput putraku ke sini. Wah, pestanya meriah sekali ya. Hahaha. Semoga Tuan Lin diberkahi rezeki seluas lautan, dan panjang umur selamanya. Baik, baik, baik. Hahaha. Semoga karir Tuan Lin semakin menanjak, dan semakin sukses dari hari ke hari. Tuan Lin, saya dengar-dengar. Tuan muda dari keluarga Wang itu sangat tertarik dengan keponakan Anda. Dia sangat menyukainya, loh. Hehehe. Kalau bisa menjalin hubungan dengan keluarga Wang, maka keluarga Lin Anda akan benar-benar meroket. Wah, benar sekali, Tuan Lin. Kalau saatnya tiba, kami mohon bantuannya dari Anda. Tentu saja. Hahaha. Pak Chen, hadiah yang kusuruh siapkan. Sudah siap. Ingat, malam ini tidak boleh ada kesalahan sedikit pun. Tenang saja. Hang. Silakan masuk. Haha. Ha. Ayo. Paman. Hahaha, Tuan Lin. Siapa dia? Paman. Namanya Chen Yiming. Dia pacarku. Apa? Siapa yang mengizinkanmu pacaran sama dia? Hah? Apa aku sudah setuju? Paman, aku dan Yiming tulus saling mencintai. Lagi pula, Yiming juga sudah menyiapkan hadiah untuk Paman. Mas, semua orang melihatmu. Jangan keterlaluan. Suara mengunyah. Siapa yang menyuruhmu duduk? Mas, mereka kan masih anak-anak. Sudahlah, jangan terlalu perhitungan dengan mereka. Masih anak-anak. Jangankan dia, cucu kandungku saja hari ini tidak boleh duduk di situ. Aku pacarnya Jiang Ying. Aku yang duduk di kursi ini. Lalu siapa yang pantas duduk di situ? Tentu saja saya. Tentu saja saya yang akan duduk di situ. Tuan Wang? Wah, hahaha. Beliau ini adalah pengusaha besar yang sangat terkenal di Jiangmen. Biasanya, mau bertemu dengan beliau saja susah sekali. Biasanya, mau bertemu mereka sekali saja susah. Gak nyangka semuanya datang ke perjamuan keluarga Lin. Ini kesempatan bagus untuk kerjasama dengan salah satu dari mereka. Kita bisa kaya mendadak. Ini semua berkat Tuan Wang. Tuan Wang? Hahaha. Keluarga Lin. Wang Tianxi beserta para tokoh terkemuka Jiancheng datang untuk menghadiri jamuan malam. Semoga keluarga Lin semakin jaya dan makmur. Aduh, Tuan Muda Wang. Anda membawa begitu banyak tamu terhormat ke jamuan malam keluarga Lin. Ini benar-benar suatu kehormatan bagi kami. Hahaha, ini belum ada apa-apanya. Hari ini, saya juga sudah siapkan hadiah istimewa untuk Anda. 1 unit rumah mewah, 100 tael emas. Dan juga, giok ini. Guanyin 9 warna. Set ini harganya pasti tembus puluhan juta. Ya, memang pantas disebut keluarga paling terpandang di Jiangcheng. Tuan Muda Wang ini memang benar-benar dermawan. Semoga keluarga Lin turun-temurun, dari generasi ke generasi, selalu dilimpahi kedamaian abadi. Aduh, Tuan Wang. Anda sungguh luar biasa. Mari, silakan. Hahaha. Minggir dari hadapanku. Kamu datang naik rongsokan apa? Brengsek. Silakan duduk. Hahaha. Wah, Tuan Dewa, kenapa Anda tidak duduk? Apa Anda memang terlahir tidak suka duduk? Sudahlah, jangan pedulikan si pecundang ini. Bagaimana mungkin dia bisa dibandingkan dengan Anda? Kepala keluarga Lin. Bagaimanapun juga, saya ini pacarnya Jiang Ying. Benar, kan? Apa hakmu mempertanyakan keputusanku? Paman, Paman tidak bisa hanya karena Wang Tianqi memberi hadiah. Lalu Paman memihak padanya. Yiming juga membawakan hadiah untuk Paman. Dia itu orang tak berguna. Mau kasih hadiah apa? Buang saja. Tunggu sebentar. Saya justru sangat tertarik dengan hadiah dari Tuan Chen. Tuan Muda Wang ingin melihatnya.
Kalau begitu, buka saja dan kita lihat. HMPH. Paman, Yiming, tahu paman suka kaligrafi dan lukisan. Karena itu, dia secara khusus mencarikan sebuah lukisan ternama yang berharga untuk paman. Haha, Lin Jianging. Hadiah yang dibelikan oleh pacarmu ini untukku. Aku khawatir tidak pantas menerimanya. Ini dia hadiah dari pacar hebatmu itu. Coba kamu lihat sendiri ke belakang. Hah, Lukisan yang aku minta kamu berikan mana? hadiah dari lelakimu ini benar-benar bagus, ya, disembunyikan begitu rapat. Kukira ini harta karun langka apa. Ternyata cuma obat-obatan tak berguna. Mana lukisan kaligrafi yang kusuruh kau berikan? Menurutku, lukisan itu tidak sepadan denganmu. Makanya, aku memberikan sebotol obat ini. Namanya antibiotik. Antibiotik ini bisa melawan banyak penyakit. Menguatkan tubuh dan menyehatkan badan. Ini adalah harta yang tak ternilai harganya. Hebat, Tuan Chen benar-benar pemuda yang menjanjikan. Kamu, seorang cendekiawan tak berguna, bisa-bisanya mengeluarkan harta tak ternilai, seperti antibiotik. Keluarga Lin, selamat ya. Kalian berhasil mendapatkan calon menantu idaman. Kurang ajar, benar-benar omong kosong. Obat yang bisa meningkatkan kekuatan fisik dan melawan penyakit, aku bahkan belum pernah mendengarnya. Sebotol obat palsu. Kau bawa ke pesta makan malam keluarga Lin kami untuk menipu. Palsu. Hahaha. Yiming, aku menyuruhmu memberikan lukisan kaligrafi yang kuberikan padamu. Kenapa kamu diam-diam menukarnya? Jiangning, percayalah padaku. Ini asli. Antibiotik, meskipun hanya sebotol kecil ini, akan membuat nama keluarga Lin Mu tersohor ke seluruh dunia. Tersohor ke seluruh dunia. Bagus, kalau keluarga Lin benar-benar percaya omonganmu. Yang tersohor itu nama buruk kalian. Aku sudah bilang dari awal padamu, pesta malam ini sangat penting bagiku. Sudah kubilang jangan buat kesalahan. Jangan buat kesalahan. Kenapa kamu masih diam-diam menukarnya dengan ini? Lalu berdiri di sini dan bilang kalau ini barang yang harganya selangit. Apa kamu anggap semua tamu di sini bodoh? Siang Yang, dengarkan dulu penjelasanku. Ini benar-benar antibiotik. Aku sudah mengirimnya untuk diuji. Cukup. Sampai detik ini, kamu masih saja berbohong. Sebenarnya sampai kapan kamu mau menipuku? Keluarga Li kami tidak sudi menerimamu. Pergi dari sini, pergi. Pergi sana. Pergi. 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 Chen Yiming. Kamu juga sudah dengar, kan? Semua orang di sini tidak menginginkannya. Jadi, jangan mempermalukan dirimu sendiri di sini. Ini benar-benar antibiotik. Apa yang kamu lakukan? Aku. Tentu saja aku melakukannya demi kebaikanmu. Untuk mencegahmu menipu orang di luar sana dengan obat palsu ini. Obat palsu. Kamu tahu betapa berharganya sebotol antibiotik ini. Bahkan 10 keluarga royal seperti kalian pun tidak akan sanggup menggantinya. Bahkan 10 keluarga Wang pun tidak akan sanggup menggantinya. Aduh, hahaha. Aku takut sekali. Hahaha, Lin Jiayang. Jadi ini pacar hebat yang kamu pilih. Sekarang ayah perintahkan kamu untuk segera putus dengannya. Aku. Kamu kenapa? Apa kamu mau diam saja melihat keluarga Lin kita terkena imbas dari si pecundang ini, menjadi bahan tertawaan orang? Ayah. Ayah tidak sanggup menanggung malu ini. Lin Xiaotian, sepertinya kau ini memang kampungan yang tidak tahu barang bagus. Pantas saja keluarga Lin mengalami krisis keuangan. Semua ini gara-gara ulahmu sebagai kepala keluarga. Barang berharga seperti antibiotik saja kau tidak kenal. Kau melewatkan kesempatan untuk melejit. Dan kau masih bilang aku memalukan. Menurutku, yang paling memalukan di seluruh keluarga Lin itu adalah kau, brengsek. Siang Yang, kamu itu pacarku. Mana mungkin aku membohongimu? Dan lagi, kau, Wang Tianji, bahkan tidak tahu apa pentingnya antibiotik itu. Kau benar-benar seperti orang bodoh. Aku justru berharap, tadi kau menghancurkannya dengan sangat mantap. Nanti saat membayar ganti ruginya, semoga kau juga bisa semantap itu. Kau itu brengsek macam apa? Masih belum selesai juga? Hah? Memangnya keluarga Wang kami bisa kau komentari seenaknya? Pengawal, patahkan kaki anjing itu. Kepala keluarga Wang, hadir. Apa yang terjadi di sini? Ayah, ceritanya begini. Itu si sampah itu. Ini apa? Ini.
Ayah, Anda kenapa? Ini antibiotik. Antibiotik apaan ini? Siapa yang memecahkan ini? Obat dewa penyelamat nyawa seperti ini telah dihancurkan. Membantai seluruh keluarganya pun tak akan bisa menebus dosanya. Ini kan cuma obat palsu. Kurang ajar? Di botol ini ada segel anti pemalsuan dari Biro Administrasi. Ini asli. Ini. Saya baru saja menerima informasi. Antibiotik jenis ini dapat meningkatkan daya tahan tubuh para prajurit. Menghindarkan mereka dari penyakit. Ini lebih berharga daripada ribuan pasukan. Karena efeknya yang revolusioner. Para petinggi telah menetapkannya sebagai proyek prioritas utama. Hanya sebotol kecil ini. Nilainya bahkan tak akan sanggup dibayar oleh 10 keluarga Wang sekalipun. 10. Penculikan. Kamu tadi tidak membohongiku. Sudah kubilang, kamu adalah wanitaku. Aku tidak akan senang karena hal seperti ini. Siapa? Siapa yang melakukannya? Akan kuhajar sampai mati binatang ini. Itu kamu. Bukan aku. Bukan aku. Bukan aku. Itu kamu, bukan aku. Bukan aku. Bukan aku. Itu dia. Itu kamu. Ternyata kamu. Aku benar-benar tidak tahu. Kuhajar kau, binatang. Kalau biasanya kamu bikin onar, sudahlah. Tapi di saat seperti ini, kamu malah main-main. Kamu ini mau menghancurkan keluarga Wang. Ya, kuhajar kau, dasar binatang. Sekarang, percaya, kan kalau antibiotik milikku ini asli. Ini. Antibiotik ini, kamu yang membuatnya. Kalau begitu, apa bisa? Hei, jangan coba-coba sok akrab denganku. Lagi pula, aku sudah bilang, dulu kamu membantingnya tanpa ragu. Sekarang ganti ruginya juga harus secepat itu. Kamu ini binatang. Tunggu, Tuan Wang. Dia, kan cuma seorang guru rendahan, pecundang. Mana mungkin dia punya obat berharga seperti itu? Di sini bukan giliranmu untuk bicara. Cuma mengandalkan dia si pecundang ini. Mana mungkin dia bisa? Anak muda. Antibiotik ini adalah harta karun yang tak ternilai harganya. Sekalipun seluruh kekayaan keluarga Wang kita dijual, tetap tidak akan sanggup menggantinya. Ayah, kita tidak perlu menggantinya. Kalaupun ada yang harus ganti rugi, seharusnya mereka yang membayarmu. Aku ini hanyalah seorang guru rendahan. Manusia tidak berguna dari kelas paling bawah. Bagaimana mungkin dia punya obat ajaib seperti antibiotik? Dia pasti mencurinya. Dasar bocah kurang ajar. Pantas saja kamu punya obat berharga seperti itu. Ternyata kamu yang mencurinya. Seperti yang kita semua tahu, obat ajaib seperti antibiotik ini sudah ditetapkan sebagai proyek prioritas oleh para petinggi. Bahkan keluarga Wang dari Jiangcheng seperti kami, dengan seluruh koneksi yang kami miliki, hanya bisa mendapatkan jatah yang sangat sedikit. Sedangkan dia, seorang guru yang tidak berguna. Kalau mau mendapatkan obat ajaib seperti antibiotik, maka hanya ada satu cara. Yaitu mencuri. Bocah, cepat mengaku. Dari mana kamu dapatkan barang ini? Saya yang membuatnya sendiri. Hahaha. Chen Yiming, setelah aku membongkar aksi pencurianmu, bagaimana bisa kamu masih tidak tahu malu mengatakan, kalau ini buatanmu sendiri? Sampah seperti ini, saat ketahuan mencuri, dengan muka tebal mengaku itu miliknya. Wajar saja, masuk akal sekali, ya, besar sekali nyalinya. Apa? Orang-orangnya Panglima Chen datang ke kediaman Lin. Ini pasti karena Panglima Chen tahu antibiotiknya ada di sini. Makanya dia mengutus orang untuk mengambilnya. Chen Yiming, kamu ini keterlaluan. Berani-beraninya mencuri barang milik Panglima Chen. Ini bisa membuat seluruh keluarga kita dibantai. Semuanya, dengarkan saya. Obat ini dia yang mencurinya. Hari ini saya mau menegaskan kepada kalian semua. Masalah ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan keluarga Lin kami. Sedikitpun tidak ada hubungannya. Paman. Paman apanya? Cepat kembali ke sini. Xiaoye, cepat kembali. Benar, ini urusannya nyawa, tahu. Begini saja. Botol antibiotik ini memang milikku. Percayalah padaku. Tenang saja, hari ini tidak akan ada yang bisa menyentuhku. Chen Yiming, kenapa kamu masih punya muka untuk bicara seperti itu? Berani-beraninya kamu. Hah? Kamu benar-benar mengira dirimu itu putra Panglima Chen? Yah, aku memang putranya. Cepat sambut Tuan Muda. Lihat, kan, apa ku bilang, si Chen Yiming ini memang suka sekali melakukan tipu muslihat. Ajal sudah di depan mata, kamu masih saja bersandiwara. Kenapa kamu tidak jadi aktor drama pendek saja? Hah? Yiming, bagaimana bisa kamu mengaku sebagai putra Panglima Dewa? Tenang saja. Bocah ini memang keras kepala, tidak akan menyerah sebelum ajal menjemput. Meskipun putra Panglima Chen sangat misterius.
Tetapi, bukan berarti bisa dipalsukan oleh sampah rendahan sepertimu. Pengawal. Apa yang mau kalian lakukan? Apa yang mau kami lakukan? Sampah ini bukan hanya mencuri obat dewa dari kediaman Panglima Chen. Tetapi dia juga menyamar sebagai putranya. Dosanya ditambah satu lagi. Kejahatannya tidak bisa diampuni. Sebelum orang suruhan Panglima Chen tiba. Tangkap dulu orang nekat ini untukku. Biar tidak menyusahkan mereka nanti. Benar? Tangkap sampah ini. Xiao Yan, cepat ke sini. Jangan ikut mati bersamanya. Tuan Lin, Anda tenang saja. Selama ada saya, Tuan Jiang tidak akan kenapa-kenapa. Masih saja besar mulut. Lin Xianging, kamu yakin mau mati bersama sampah ini? Sekarang, kemarilah. Kalau kamu berlutut memohon padaku, aku masih bisa mengampunimu. Lupakan saja mimpimu itu. Meskipun aku harus mati, aku tidak akan pernah menikah dengan keluarga Wang kalian. Bagus sekali, habisi dia, berhenti. Serang, berhenti. Apa yang terjadi di sini? Tuan, Anda tidak tahu saja. Ini semua ulah si pecundang ini. Dia punya niat jahat. Dia berani-beraninya mencuri obat dewa tertinggi, antibiotik, dan membuat onar di perjamuan keluarga Lin. Apa? Tuan, bukan cuma itu. Setelah ketahuan, bocah ini sama sekali tidak menunjukkan penyesalan. Dia bahkan menghancurkan antibiotik ini sampai berkeping-keping di depan semua orang. Astaga! Dia juga dengan lancang mengaku sebagai putra Panglima Chen. Ini adalah penghinaan besar bagi Panglima Chen. Benar. Pertama, mencuri obat dewa tertinggi. Itu kejahatan pertamanya, lalu membuat onar di perjamuan malam keluarga Lin. Itu kejahatan keduanya, menghancurkan obat dewa tertinggi di depan umum. Itu kejahatan ketiganya, dan menyamar sebagai putra Panglima Chen. Itu adalah kejahatannya yang keempat. Orang rendahan yang tak kenal hukum, harus menerima hukuman yang setimpal. Pengawal, seret dia keluar, patahkan kedua kakinya, lalu jadikan dia contoh bagi yang lain. Tuan, apa Anda salah memukul orang? Dia yang mencuri obatnya. Dia yang menyamar jadi aku. Rasakan ini, hahaha. Hormat, Tuan Muda. Start up. Mana mungkin kamu putranya Chen Shuai? Kamu itu cuma seorang guru pecundang yang tidak berguna. Mana mungkin kamu putranya Chen Shuai? Berani sekali lagi kamu tidak sopan pada Tuan Muda kami. Aku peringatkan kamu. Antibiotik ini memang benar-benar milik Tuan Muda kami. Kalau ada lagi yang berani meragukannya, akan ditindak tegas tanpa terkecuali. Jadi obat dewa ini benar-benar buatannya. Oh, ini, aku sudah membuat puluhan seperti ini. Mungkin ratusan miliar. Ini, Paman. Biarkan dia tidur sebentar. Nanti kalau sudah bangun, baru beritahu dia. Kalau posisi kepala keluarga Lin mungkin tidak cocok untuknya. Menurutku, posisi itu lebih cocok untuk Paman Lin. Yiming, bukan begitu, Tuan Muda Chen. Maafkan kelancangan saya tadi. Tolong jangan dimasukkan ke hati. Paman Lin bisa saja. Lin adalah wanitaku. Kalau begitu kita ini sudah jadi keluarga, Tuan Muda Chen. Tolong beri keluarga Wang kami satu kesempatan lagi. Kamu anak durhaka. Cepat kemari, berlutut dan minta maaf. Chen Sheng, aku mohon, beri aku satu kesempatan lagi. Ingat, pada akhirnya, jangan sia-siakan kesempatan untuk mengabdi pada negara ini. Siap? Ayo kita pergi. Tuan Muda Chen, saya benar-benar salah. Tuan Muda Chen, beri kami satu kesempatan lagi. Dasar tidak berguna. Tuan Muda Chen. Ku tembak mati kau. Tuan Muda Chen, aku mencintaimu. Sudah dengar belum? Pak Guru Chen itu bukan hanya berhasil menciptakan antibiotik, tapi dia juga menyelesaikan masalah Kak Jiang Yan dengan si Wang Tianqi. Soal perjodohannya dengan preman itu. Sudah dengar. Demi Kak Jiang Yan, Pak Guru Chen berani melawan keluarga Wang. Benar-benar pria sejati. Tapi, kalau begitu, berarti Pak Guru Chen itu orang baik, dong. Iya. Tidak seburuk yang dikatakan Liu Fei Shuang. Kok, katanya hanya seorang playboy manja yang tidak berpendidikan. Mana mungkin dia bisa menciptakan sesuatu yang bahkan talenta terbaik Daxia pun tidak bisa membuatnya. Jangan-jangan dia hanya mengambil hasil karya orang lain, lalu mengakuinya sebagai miliknya. Iya, kok gampang sekali tertipu oleh laki-laki. Kelihatannya perjalanan kalian semua sebagai adik-adik masih panjang. Ya,
Kalian berdua ini kenapa? Sih, Pak Guru datang. Cepat, cepat. Bagus, hari ini ternyata tidak ada yang iseng. Sepertinya kalian sudah percaya kalau aku ini guru yang baik. Baiklah, ayo kita mulai pelajarannya. Liu Feishuang, apa ini perbuatanmu? Ada apa, Pak Guru? Di mana Xiao Ying dan Tina? Hah? Gawat, Pak Guru Chen dan Tina menghilang. Sejak kapan mereka menghilang? Sudah dari tadi. Tadi aku sudah cari kemana-mana, tapi tidak ketemu. Untuk pelajaran kali ini, kita ganti jadi belajar mandiri. Saya akan keluar untuk mencari mereka. Hei, jangan bergerak. Duduk saja. HMPH, ribut-ribut apa? Mereka itu temanku. Tentu saja aku sendiri yang akan mencari. Ah! Cukup, benda ini tidak ada harganya. Tapi kulihat kau ini cantik bak bidadari. Kulitmu mulus sekali, heh. Bokong besar, pinggang ramping, dada montok. Kau ini bukan barang sembarangan. Pasti bisa membuat pria mabuk kepayang sampai lupa diri. Aduh, Mama. Kalau aku bagaimana? Kami tidak berbisnis dengan cara memaksa. Asalkan kamu sendiri yang jadi modelnya. Harganya pasti jauh lebih tinggi dari ini. Meskipun ibu saya sakit parah dan sangat butuh uang. Tapi saya tidak mungkin menjual diri saya. Pikirkan baik-baik, baru beritahu saya. Tunggu. HMPH. Ini jepit rambut Hitina. Jangan-jangan Hitina ada di sini. Aduh, tuan yang di sana, kenapa bengong saja? Cepat masuk, cepat masuk. Acaranya sebentar lagi mulai, loh. Para tuan sekalian, pegang baik-baik nomor di tangan Anda. Barang lelang hari ini adalah barang super langka yang mungkin seumur hidup baru bisa ditemui. Jangan bertele-tele lagi. Langsung keluarkan saja. Aku mau lihat, secantik apa primadona yang katanya tiada tara itu. Kalau sampai barangnya tidak sesuai dengan yang kau katakan, tidak ada yang istimewa. Kau mau ganti rugi bagaimana? Hah? Baiklah, baiklah. Saya tidak akan menang berdebat dengan Anda semua. Tapi karena suasananya sudah sepanas ini, mari kita saksikan barang lelang misterius kita malam ini. Tubuh ini Benar-benar anugerah dari Tuhan. harum sekali. Aroma tubuhnya saja sudah cukup membuatku mabuk kepayang. Mereka lagi ngomongin apa di bawah sana? Mereka memuji kalungmu. Katanya bagus sekali. Baiklah, selanjutnya biar saya yang jelaskan kepada Anda semua. Benda apa ini sebenarnya? Kalung ini sudah saya periksa secara pribadi. Dijamin 100% asli dan berkualitas. Jelas bukan barang sembarangan. Kalau begitu, bukankah ini berarti sensasinya bisa jadi berbeda? Anda ini kan sudah malang melintang di dunia ini. Katanya barang asli. Sudah pasti asli. Kami bersedia menawar. Tapi, ada satu syarat. Tentu saja dengan membuka penutup wajahnya. Biar kita semua bisa lihat seperti apa wajahnya. Buka, buka, buka. Baiklah, baiklah. Kalian para pria ini tidak sabaran sekali. Kamu sudah janji aku tidak akan menunjukkan wajahku. Para tamu yang memintanya. Supaya perhiasanmu ini bisa laku dengan harga yang bagus. Kita penuhi saja rasa penasaran para tamu. Bagaimana? Kalau begitu. Baiklah. Haha. Wow. Hetina. Wah, King Hua. Ternyata benar dia. Kenapa dia bisa ada di sini? Benar-benar cantik tiada tara.
Nanti aku harus tanya sampai jelas apa yang sebenarnya terjadi. Dia bukan sekadar wanita cantik biasa. Dia juga seorang siswi yang langka di Jinmen kita ini. Harga dibuka dari $1.000 perak. Saya tambah $100 perak. $1.100 perak. $1.200 perak. $1.200 perak. Saya tawar $2.000 perak. $2.000 perak. $2.500 perak. Tapi, aku kan hanya mau menjualnya seharga $100 perak. Bodoh amat, makin banyak makin bagus. Saya tawar $3.000 perak. 3.000? Ada lagi yang mau menaikkan harga. Cuma untuk tidur semalam saja. Bukannya bisa dibawa pulang untuk dijadikan selir. Benar juga. Baik, kalau tidak ada yang menaikkan harga lagi, malam ini, wanita ini akan pulang bersama tuan ini. Apa maksud perkataanmu itu? Kamu menjualku? Aduh, kamu baru sadar? Ya, aku mau pergi. Aku tidak mau menjual diriku. Bawa dia padaku. Tahan dia. Sebelum lelang dimulai, aku sudah menyuruhmu untuk berpikir matang-matang. Hai, cantik. Malam ini, kamu milikku. Baiklah, kalau tidak ada yang menaikkan tawaran lagi, maka kita anggap terjual. Saya tawar 10.000. Saya tawar 10.000. Hei, hah. Anda, tuan, Anda bilang $10.000 perak. Benar? Saya tawar 10.000. Gila? Kamu benar-benar sudah gila. Sekali lagi mengeluarkan $10.000 perak sekaligus. Di seluruh Jinmen pun, tidak banyak yang bisa begitu. Periksa dananya. Saya minta dananya diperiksa. Tuan ini, apa yang dikatakannya ada benarnya. Untuk menghindari ketidakmampuan membayar, saya tetap harus memeriksa dana Anda. Hah? Karena kamu sering berkecimpung di tempat hiburan seperti ini, maka tidak mungkin kamu tidak mengenali. Cincin ini saja sudah cukup untuk membuktikan identitas saya. Anda adalah dia. Sekarang, bolehkah saya ikut dengan Anda? Bisa. Tentu saja bisa. Kalau saja Tuan bilang dari awal, kalau Tuan yang datang, orang ini akan langsung saya berikan untuk Tuan. Tidak masalah sama sekali. Kalian berdua, cepat bawa dia ke kamar pavilion langit milikku. Tuan, mari ikut saya. Saya jamin Anda akan puas. Tuan Panglima Muda, semoga malammu menyenangkan. Ya, hei, bukan kamu. Mereka memberiku obat perangsang. Tidur. Hah, ini. Ini benar-benar kesalahpahaman besar. Kamu menghabiskan 10.000 keping perak untuk membeli malam pertamaku. Aku ini milikmu. Jangan tolak aku. Kalau aku biarkan dia terus memelukku seperti ini, aku tidak akan bisa lagi menjadi pria terhormat. Itina, sadarlah. Lanjut atau tidak, Chen Yiming, wanita ini sudah begini di depanmu, meskipun dia muridmu. Kalau kamu masih bisa menahannya, kamu benar-benar sakit jiwa. Ah. Kamu segitu tidak sabarnya menjual dirimu. Ya, baik. Kamu mau apa? Ah. Rasakan ini karena kamu tidak belajar dengan benar. Rasakan ini karena kamu tidak menjaga harga dirimu. Cukup. Atas dasar apa kamu memukulku? Kamu siapa? Kamu tanya atas dasar apa aku memukulmu. Kenapa kamu? Bagaimana bisa kamu punya uang sebanyak itu? Jangan banyak tanya. Coba jelaskan dulu kenapa kamu mau menjual dirimu. Ibu saya sakit. Saya harus membiayai pengobatannya. Saya hanya ingin menjual perhiasan. Aku tidak menyangka wanita itu malah menjualku. Ibumu sakit lagi. Bukannya waktu itu saya sudah memberimu uang untuknya. Waktu itu juga Bapak yang menolong ibu saya, Pak Chen. Kenapa Bapak tidak memberitahuku dari awal? Sudahlah, hal sepele seperti itu tidak perlu dibicarakan. Terima kasih, Pak Chen. Pak Chen baik sekali. Beliau sudah menolongku berkali-kali. Padahal dulu aku sempat meremehkannya. Jangan pikir dengan merajuk begitu kamu bisa lolos dari hukuman. Kamu tetap harus menerima hukuman yang setimpal. Dengar baik-baik. Kalau kamu menghadapi kesulitan, ingatlah untuk mencari teman atau keluargamu. Jangan melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Berjanjilah padaku. Kamu tidak akan pernah lagi melakukan hal seperti ini.
Saya bersumpah, saya tidak akan pernah lagi melakukan hal seperti ini. Kalian para perempuan memang gampang sekali menangis, ya. Pakai bajumu. Ayo, Bapak antar kamu kembali ke sekolah. Di mana Hitina? Hitina, maksudmu barang utama lelang hari ini. Kalau disuruh bicara, ya bicara saja. Nggak usah banyak omong kosong. Tadi aku lihat dia diseret masuk ke dalam kamar. Kamarnya di sebelah sana. Nona, sebaiknya jangan masuk sekarang. Kenapa? Karena komandan muda sedang menikmatinya di dalam. Tadi teriakannya kencang sekali. Bagus ya kamu. Chen Yiming bilang mau menolongnya. Ternyata malah berakhir di ranjang. Bajingan. Ya ampun. Shuo, kok kamu di sini? Aku justru khawatir sama kamu. Si bajingan Chen Yiming itu nggak macam-macam sama kamu, kan? Jangan takut. Cerita saja sama aku. Aku akan membelamu. Liu Feishuang, aku tidak izinkan kamu bicara seperti itu tentang Pak Chen. Pak Chen itu orang baik-baik. Tina. Kamu dan Lin Jiangying sudah termakan omongan manisnya. Ya, jangan ikut campur urusanku. Katakan saja, ada urusan apa kamu mencariku hari ini? Aku tahu kamu sudah lama tidak suka dengan Chen Yiming. Kamu ingin menghabisinya. Kalau begitu, aku bisa membantumu. Tapi, aku butuh kerjasamamu untuk melakukannya. Apa yang harus saya lakukan? Kita masuk dulu. Tolong aku. Loh, bukan begitu. Mau apa kamu? Hei, Bukan. Kamu kenapa? orang jahat. Ada orang jahat mengejarku. Jangan-jangan kamu diberi obat perangsang. Pak Guru. Cepat tolong aku. Kamu tidak apa-apa. Pak Guru, aku nggak tahan lagi. Tolongin aku, Pak. Tenang, jangan panik. Sebentar lagi Bapak antar kamu ke rumah sakit, ya? Haha. Judulnya kita buat, Guru Pria di Sekolah Khusus Putri Membius dan Memperkosa Muridnya. Nona besar, bagaimana menurut Anda? Terserah. Pokoknya aku mau reputasinya hancur sehancur-hancurnya. Apa orang jahatnya sudah pergi? Belum. Kamu tidak apa-apa. Hei. Hei, jangan begini. Saya ini gurumu. Wangi sekali. Lembut sekali. Chen Yiming. Meskipun waktu itu dia bersaing denganku, kau takkan bisa mengalahkanku. Tapi besok, reputasimu akan hancur. Tujuanku tetap akan tercapai. Pak Guru. Di sini tidak ada siapa-siapa. Bapak bisa memilikiku di sini. Aku tahu banyak cara. Aku juga bukan perawan, Pak Guru. Bapak tidak perlu kasihan padaku. Yu Feiyu itu hanya seorang wanita penggoda. Orang lain saja bisa. Tentu saja aku juga bisa. Lagi pula, Yuan Shen mati karena cemburu buta memperebutkannya. Sebelumnya, mereka pasti sudah melakukannya berkali-kali. Yuan Shen sudah menghabiskan begitu banyak uang untuknya. Aku hanya mengambil kembali sedikit imbalan saja. Sudah kuduga, meskipun kelihatannya kau sudah banyak berubah. Kau, Chen Yiming, tetap saja bocah nakal hidung belang. Tidak tahan godaan wanita cantik manapun. Tenang saja, aku tidak akan memanfaatkan keadaan. Ayo, aku antar kamu ke rumah sakit. Jangan pergi. Materinya sudah cukup direkam. Cukup. Rekaman sebanyak ini sudah lebih dari cukup untuk menghancurkan reputasi guru ini. HMPH, kerja bagus. Tunggu saja, Chen Yiming. Aku akan membuat mereka melihat siapa kamu sebenarnya. Bikin emosi aja. Para wartawan gak punya etika ini. Kok bisa-bisanya mereka memfitnah Guru Chen seperti ini? Guru Chen itu jelas-jelas orang baik. Pasti ada kesalahpahaman dalam hal ini. Tapi, foto ini kelihatannya tidak palsu. Guru Chen ciuman dengan Yu Feiyu. Ada lagi yang ini,
Guru Chen sedang memegang Yu Feiyu. Sebenarnya apa yang terjadi? Tanya saja langsung pada Yu Feiyu, kan jadi jelas. Loh, Yu Feiyu di mana? Liu Feishuang juga menghilang. Hah? Ada apa ini? Nggak ada apa-apa. Dilihat dari raut wajah kalian, sepertinya ada sesuatu yang tidak beres. Katakan, siapa yang mengganggu kalian? Tidak ada yang mengganggu kami. Justru Guru Chen yang. Aku. Guru Chen, lihat ini. Ini wartawan tidak bermoral mana yang memberitakannya. Ini fitnah. Ini kan Yu Feiyu. Dia salah minum obat itu. Makanya aku membawanya ke rumah sakit. Jadi, guru benar-benar difitnah, kan? Iya. Aku tahu kalian. Kalian tidak percaya padaku, tapi saya tidak. Pak Guru, saya percaya Bapak. Saya juga percaya Bapak. Bapak sudah begitu lama bersama kami semua. Kami semua tahu kepribadian Bapak. Bapak tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Benar, Pak Guru adalah orang yang lurus. Beliau tidak seharusnya difitnah seperti ini. Apa yang disebut kekuatan media itu? Seharusnya untuk mencari kebenaran. Bukan untuk membuat tuduhan tak berdasar dan memfitnah orang baik. Betul, itu baru benar. Kami juga percaya Bapak. Gawat. Di luar ada segerombolan orang datang. Katanya mau menghakimi Pak Guru Chen. Ayo kita lihat, ayo. Hancurkan guru bejat, adili Chen Yiming. 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 Hancurkan guru bejat. Saya, Yu Feiyu, secara resmi melaporkan guru dari sekolah putri, Chen Yiming. Ia telah menyalahgunakan posisinya untuk melecehkan para siswi. Inilah buktinya, kamu. Yu Feiyu, aku tidak punya dendam apapun denganmu. Kemarin aku bahkan sudah menolongmu. Apa maksudmu dengan semua ini? Menolongku. Beginikah caramu menolong orang? Benar, ini jelas-jelas pelecehan terhadap siswi. Mana ada ini disebut menolong dia? Aku belum pernah melihat cara menolong seperti ini. Kamu tidak pantas mendapatkan posisimu. Kamu punya niat busuk. Cepat enyah dari sekolah putri ini. Kalian ini benar-benar bicara omong kosong. Pak Chen adalah pria yang terhormat. Dia tidak mungkin melakukan hal tidak senonoh pada siswinya. Kalau begitu, coba katakan, memangnya kalian semua kenal dia sejauh apa? Dia itu putra seorang panglima. Masuk ke sekolah putri ini, memang tujuannya untuk menggoda para siswi, kan? Oh, jadi dia itu si playboy kaya yang terkenal itu, yang mengejarmu sampai kamu nekat lompat dari gedung itu. Dan dia sendiri juga hampir mati, kan? Cepat lihat, berita besar, berita heboh. Pantas saja, kalau begitu, wajar saja dia sampai melecehkan siswi. Sifat asli memang susah diubah, kan? Menjadi guru di sekolah putri, sudah pasti untuk memuaskan nafsunya sendiri. Ini jelas-jelas fitnah yang keji. Kalau begitu, coba jelaskan. Dia menolak posisi terhormat sebagai marsekal muda, dan malah bersikeras menjadi guru di sekolah khusus perempuan ini. Aku memang cukup percaya diri soal itu. Lagi pula, pria mana yang bisa menolak sensasi dikelilingi wanita-wanita cantik? Tapi, alasan yang lebih penting, alasan yang sebenarnya adalah, hanya menjadi seorang marsekal muda tidak akan bisa menyelamatkan seluruh rakyat Jinmen. Sedangkan dengan menjadi seorang guru, ia bisa mendidik pemuda-pemudi berprestasi, satu demi satu. Dan ketika para pemuda itu memiliki pemikiran dan rasa tanggung jawab, maka merekalah yang akan menjadi harapan masa depan Jinmen. Apa? Pemuda adalah harapan Jinmen. Perkataan itu sungguh menggugah kesadaran. Kalian jangan sampai tertipu oleh bualannya. Kalau memang hanya demi para pemuda, kenapa dia tidak mengajar di sekolah biasa? Malah, dia berusaha sekuat tenaga untuk masuk ke sekolah khusus perempuan. Ini jelas-jelas menunjukkan dia punya niat busuk. Disinilah letak kedangkalan pemikiran kalian. Ketika para perempuan di suatu negara memiliki pemikiran yang maju, bagaimana mungkin negara itu akan gagal? Jadi, saya masuk ke sekolah khusus perempuan ini demi kebangkitan sejati bangsa kita yang besar, agar semua orang bisa menerima pemikiran-pemikiran baru. Benar. Pak Guru Chen yang mengajarkan kami tentang kebebasan dalam pernikahan. Kebahagiaan itu harus diperjuangkan sendiri. Pak Chen menyelamatkan ibu saya. Saat saya terpuruk dalam keputusasaan, beliau menarik saya keluar dari jurang keterpurukan. Mengajari saya untuk menghargai dan mencintai diri sendiri. Untuk menempuh jalan yang benar. Pak Chen mengajari kami ilmu pasti yang katanya hanya boleh dipelajari oleh laki-laki. Mengajari kami tentang kesetaraan gender. Beliau mengajari kami tentang hak-hak perempuan. Mengajari kami untuk memperjuangkan kebahagiaan. Pak Chen itu tidak sehina yang kalian
Orang-orang picik, katakan. Justru kalian semua menilai orang baik dengan pikiran kotor kalian. Yang satu memfitnah dan menjebaknya. Yang lain terus menuduh tanpa henti. Kalianlah yang sebenarnya benar-benar keji. Saya, Lin Jiangying, bersedia menjamin dengan kehormatan saya untuk membuktikan bahwa Pak Chen tidak bersalah. Bagaimana dengan kalian? Saya, nona besar keluarga Lin, yang mengejar-ngejar Pak Chen. Bahkan beliau tidak mau. Kamu pikir kamu, seorang wanita biasa, punya pesona sebesar apa, sampai membuat Pak Chen mengambil risiko untuk melecehkanmu? Lin Jiangying, kamu bicara omong kosong. Lihat, kan, Lin Jiangying ini sudah jelas-jelas kena pelet si Marga Chen itu. Jelas-jelas kalian, yang selama ini selalu memandang Pak Chen dengan prasangka, sehingga tidak bisa melihat kebaikan beliau. Berhati busuk, dasar tidak tahu diuntung. Sia-sia guru Chen mengajari kalian. Hitianan, kamu sudah gila, ya, kamu sudah dicekoki apa sama laki-laki ini. Sampai-sampai terus membelanya. Kulihat otakmu juga tidak beres. Kalian, siapa lagi yang mau bersamaku membela guru Chen? Aku, Jingfa, bersedia. Aku bersedia, aku juga. Kami juga bersedia. Kami juga bersedia. Karena begitu banyak orang yang bersedia menjamin guru Chen, masa kita kalah hanya karena fitnah dari beberapa lembar fotonya? Kalau besok aku masih melihat kalian para wartawan menulis berita bohong, aku pasti akan menggunakan kekuatan keluargaku. Kita lihat saja dari mana kalian dapat keberanian kurang ajar itu. Hei kalian, berhenti, berhenti. Li Huishuang, kamu memang bukan dalang utamanya, jadi masih bisa dimaafkan. Tapi, Yu Feiyu, kamu dengan sengaja memfitnah guru kita. Kesalahanmu tidak termaafkan. Demi melindungi guru kita, ayo kita hajar dia. Rupanya, penderitaan selama ini tidak sia-sia. Orang ini mempermalukanku di depan umum. Membuat misi penyamaranku selama bertahun-tahun gagal di detik-detik terakhir. Dia benar-benar pantas mati. Perlu kita atur untuk melenyapkannya. Tenang saja. Ada orang yang lebih menginginkan dia mati daripada kita. Bawa dia masuk. Baik. Ah! Wah, wah, benar-benar tidak kusangka. Ternyata kamu orang Jepang. Asal-usulku tidaklah penting. Yang penting, kita punya musuh yang sama. Menyingkirkannya adalah tujuan kita bersama. Kurasa kita masih bisa seperti dulu. Tetap menjadi teman baik. Benar. Aku sudah menyuruh anak buahku untuk bertindak. Pasti akan segera ada hasilnya. Ayo kita lihat ke sana. Pak Chen, cepat, cepat. Apa yang kalian lakukan? Hei, hentikan, lepaskan dia. Bocah, pulang sana. Kita berhasil. Kamu, pergi siapkan semuanya. Bawa Chen Yiming ke hadapanku. Kalau kita bisa dapat dukungan dari ayahmu, ketua geng Chao, maka seluruh kota ini akan jadi milik kita. Baiklah, selamat bekerja sama. Kalau begitu, jika tidak ada urusan lain, aku pamit dulu, ya. Fei Sheng, lain kali kalau datang ke tempatku, ingat lepas sepatumu. Chen Yiming, beraninya kau menghinaku di depan umum, bahkan membuat rencana penyamaranku selama bertahun-tahun hancur berantakan. Kau harus mati. Waiter, orangnya sudah dibawa ke sini. Namaku Ozawa, Aoi, orang Jepang. Jadi kau sudah ganti kulit. Berhenti berpura-pura jadi orang Daxia. Katakan,
Untuk apa kau menangkapku? Tuan Chen. Di Tiongkok ada pepatah kuno, orang hebat adalah orang yang tahu situasi. Kau seharusnya pernah mendengarnya, kan? Apa maumu? Maaf, aku tidak sudi minum teh semeja dengan penjajah. Chen Yiming, kukira kau sudah belajar sesuatu. Ternyata kau masih sama saja, tidak berguna. Dulu di Paramount, aku bisa membuatmu jatuh hingga tewas. Hari ini, aku bisa membuatmu mati untuk kedua kalinya. Jadi, orang waktu itu adalah kau. Ayahmu, Chen Shuai, adalah penghalang terbesar bagi negara kami, Jepang. Awalnya aku ingin bicara baik-baik denganmu, tapi tak kusangka kau menolak cara halus. Terpaksa aku suguhkan minuman duka untukmu. Kalau kau pintar, serahkan formula antibiotik itu, obat dewa semacam itu. Hanya negeriku, Jepang, tanah cahaya para dewa, yang pantas memilikinya. Sepertinya kali ini kau ingin menjadi seorang perampok. Bawa mereka masuk. Lepaskan mereka. Sekarang Anda punya dua pilihan. Pertama, serahkan formula antibiotik itu. Kedua, lihat mereka mati. Apa ada pilihan ketiga? Tentu saja. Kami orang Jepang paling menjunjung tinggi aturan. Pilihan ketiga adalah Anda serahkan formulanya, lalu bunuh diri. Kalau begitu, aku akan lepas tangan. Tuan Chen. Pilihlah baik-baik. Tidak disangka, bukan. Nona Liu adalah rekan kami. Apa yang kau lakukan? Cih, siapa yang bekerja sama denganmu? Aku memang membenci mereka, tapi aku tidak akan pernah menjadi pengkhianat bangsa. Tuan Chen, asalkan Anda mau melepaskanku, aku bersedia melakukan apapun untukmu. Aku sudah lama dengar, orang Jepang sangat menjunjung tinggi semangat Bushido. Kalau begitu, bukankah seharusnya kau bunuh diri sekarang? Menebus dosamu dengan kematian. Tuan Chen, aku bukan samurai. Aku hanya seorang wanita. Asalkan Anda mau melepaskanku. Mulai sekarang, aku akan menjadi milikmu. Enyah, apa yang mau kau lakukan? Mau antibiotik, kan? Sini ku beritahu. Jangan harap. Dan akan ku beritahu satu hal lagi. Rencana invasi kalian ke Tiongkok akan gagal pada tahun 1945. Hah? Tidak mungkin. Negara Jepang kami tidak mungkin bisa dikalahkan. Tidak tahu diri. Bawa dia pergi. Hei, kamu pikir bisa memerintah siapa? Menyelamatkan orang itu yang terpenting. Oh. Bangun. Arg. Kenapa? Bukankah kamu sangat membenci Pak Chen? Kenapa kamu masih mau menolongnya? Sebenci apapun aku padanya, itu lebih baik daripada kalian, para binatang yang menindas bangsaku. Jalan! Pak Chen. Menurutmu, aku cantik. Kalau kamu mau mengampuni nyawaku, mulai sekarang, aku bersedia melakukan apapun yang kamu minta. Cantik. Sangat cantik. Seperti sekuntum bunga. Kalau saja kamu manusia. Jadi, apa kamu menyesal sekarang? Saat kalian orang Jepang memperdagangkan perempuan dan anak-anak, apa kamu pernah berpikir untuk menyesal? Saat kamu menangkap para pengemis untuk dijadikan bahan percobaan, apa kamu pernah berpikir untuk menyesal? Sekarang setelah kau jatuh serendah ini, kau baru mulai menyesal. Biar ku beritahu, jangan harap. Aku akan membuatmu membayar semua perbuatanmu pada mereka yang tak bersalah. Perangkap Raja Kura-Kura ini adalah ganjaran atas kejahatanmu. Semakin kamu meronta, semakin kencang jeratannya. Sebaiknya kamu tidak buang-buang tenaga. Pak Chen. Kamu pikir dengan begini aku akan menyerah begitu saja? Bibi, gawat. Aku baik-baik saja, Yiming. Lapor, Komandan. Bawahanmu ini datang terlambat. Bagaimana, Pak Chen? Sekarang posisi kita sudah bertukar. Kusarankan kamu lepaskan aku baik-baik.
Aku masih bisa mengampuni nyawamu. Kalau tidak, aku pastikan kau dan para wanita ini akan menanggung akibatnya. Kau hanya mengandalkan kroco-kroco seperti kalian. Berani-beraninya pamer kekuatan di depanku. Kamu terlalu banyak berharap. Bos, cepat lepaskan komandan kami. Tunggu. Chen Yiming, kamu sama sekali tidak mengerti betapa dahsyatnya kekuatan kekaisaran kami. Sekarang, hanya dengan satu perintah dariku, kekaisaran akan mengerahkan pasukan besar untuk meratakan kalian semua. Chen Yiming, ternyata kau takut juga. Kalau kau berlutut dan bersujud meminta maaf padaku sekarang, aku masih bisa mengangkatmu jadi bawahanku, asalkan kau setia. Kau ini mengoceh apa? Apa kau tidak takut? Takut apanya? Aku hanya membiarkanmu mencoba. Untuk melihat apa 100.000 pasukanmu itu masih ada. Ingat, baru bisa mengancam bukan berarti bisa menyerang. Kau itu masih harus banyak berlatih. Kurang ajar. Cepat kerahkan 100.000 pasukan untukku. Aku mau keluarga Chen lenyap jadi abu. Lapor, Jenderal, 100.000 pasukan kita telah dimusnahkan. Apa? Apa? Kau ini prajurit siapa? Berani-beraninya kau melapor berita bohong di hadapanku. Setiap kata yang saya ucapkan adalah benar. Chen Yiming, apa ini perbuatanmu? Kau pikir aku nekat datang ke sini sendirian, tanpa persiapan sama sekali. Kau benar-benar menganggapku bocah ingusan. Ya, HMPH. Kalau aku datang tanpa persiapan, sia-sia saja pendidikanku selama ini. Good. Haha. Tangkap mereka semua. Korek semua informasi yang berguna dari mereka. Kenapa? Kamu hampir saja berhasil. Kenapa kamu harus gagal selangkah lagi? Karena tanah air yang sudah diperjuangkan ini tidak akan pernah kubiarkan diinjak-injak oleh orang-orang seperti kalian. Wah, gagah sekali hari ini. Jangan mimpi kamu bisa hidup untuk jalan-jalan denganku lagi. Yiming, Yiming. Yiming, kamu tidak apa-apa. Yiming, kamu baik-baik saja. Pukulan tadi pasti sakit sekali. Aku tidak apa-apa. Kamu ternyata tidak apa-apa. Bagaimana? Buatan Kinmen, kualitasnya istimewa. Bawa dia pergi. Liming, kamu tidak apa-apa. Sini, coba kulihat. Jangan bergerak. Banyak orang di sini, jangan buang-buang waktu. Coba kulihat, sebentar. Kamu kenapa-napa enggak? Sini kulihat. Aku tidak apa-apa, sungguh. Jangan sok kuat. Kamu tidak boleh main-main dengan nyawamu. Ayo, ikut aku untuk diperiksa. Aduh, aku tidak mau pergi. Sudah kubilang aku tidak sakit. Maksa banget aku harus istirahat di sini. Istirahat apaan? Yiming, ini aku. Masuk saja. Fei Shuang. Kok kamu datang? Aku dengar kamu sakit. Jadi, aku ingin datang menjengukmu. Sekalian mau minta maaf sama kamu. Maaf ya. Kamu mau ngapain? Cepat bangun. Aku tahu. Dulu itu salahku. Selalu cari gara-gara sama kamu. Aku juga tidak tahu apa yang kamu butuhkan. Jadi aku. Jangan. Enggak boleh. Kamu ini mau ngapain, sih? Kenapa? Kamu masih tidak mau memaafkanku. Tentu saja aku maafkan. Tapi kamu tiba-tiba begini, aku jadi nggak biasa. Halah, siapa yang tidak tahu kalau tuan muda keluarga Chen itu playboy? Dasar mata keranjang. Itu, kan, dulu. Aku nggak percaya. Hari ini aku mau lihat, kamu itu beneran baik atau tidak. Aduh, jangan.
Sudah naik. Nggak tahu? Ah, Cepat sembunyi. Hah? Siapa? tidak tahu? Kamu cepat sembunyi sana. Tina, kok kamu di sini? Hah, jangan-jangan kamu juga datang untuk membalas budiku. Ya, Hah? Apaan? haha, bukan apa-apa, bukan apa-apa. Ini semua berkat Mas Yiming. Aku bisa berdiri di sini dengan selamat. Kalau tidak, aku pasti sudah dijual ke bajingan-bajingan itu. Karena Mas Yiming ingin aku membalas budi. Kalau begitu aku akan. Why, jangan begini, kenapa satu persatu pada begini semua? Sih, Mas Yiming, kamu ini kenapa? nggak mungkin, datang lagi satu. Mas Yiming, jangan sampai kakak-kakak yang lain tahu aku di sini. Aduh, jangan, jangan. Loh, kok kamu di sini? SSST. Habislah aku, benar-benar habis. Yiming, kamu kenapa? Ah, aku agak kepanasan. Aku duduk di sini cari angin sebentar. Yiming, kelihatannya pemulihanmu berjalan baik, ya. Hahaha. Yiming, aku kesini untuk berterima kasih padamu. Telah membantu keluarga Ying kami menyelesaikan krisis. Dan juga menghukum keluarga Wang. Bahkan membuat ayahku menjadi kepala keluarga. Haha, bukan masalah besar. Sudah seharusnya saya lakukan. Mbak, sebaiknya Mbak cepat pergi. Saya masih punya banyak masalah yang harus diselesaikan. Yiming, kamu kepanasan? Ya, wajahmu sampai berkeringat begitu. Biar saya sendiri saja. Kenapa kamu masih sungkan begitu? Kalau karena masalah pura-pura itu, aku juga tidak keberatan kalau yang pura-pura ini jadi kenyataan, kok. Sebenarnya, pernikahan itu, kan masalah yang sangat penting. Kamu tidak mau memikirkannya dulu. Tidak perlu dipikirkan lagi. Yiming, hatiku sudah memberitahuku. Aku sudah jatuh cinta sedalam-dalamnya padamu. Tunggu di sini, aku akan pulang sekarang juga untuk bicara dengan ayahku soal lamaran. Hei, jangan. Kamu. Akhirnya keluar juga. Pengap sekali di dalam. Chen Yiming, jelaskan padaku apa yang sebenarnya terjadi. Kenapa Fei Shuang dan Tina bisa ada di ranjangmu? Ini, Aku kesini untuk minta maaf pada Kak Yiming. Soalnya, sebelumnya aku salah paham padanya. Iya, aku kesini untuk berterima kasih pada Kak Yiming. Dia yang sudah menolongku. Bagus ya, yang satu minta maaf, yang satu berterima kasih. Sudah sampai naik keranjang segala. Chen Yiming, aku minta penjelasan dari kamu. Penjelasan? Penjelasan apa? Bukannya kamu juga datang ke sini untuk menyatakan cinta pada Chen Yiming? Betul? Jangan menjelek-jelekan Mas Yiming kami. Aku kesini karena dia sudah membantu menyelesaikan krisis keluarga Linku. Lagi pula, aku ini pacarnya. Wajar saja kalau aku datang ke kamarnya. Pacar apaan? Jelas-jelas cuma pacar bohongan. Benar sekali. Kami di dalam dengar semuanya dengan sangat jelas. Loh, Mas Yiming, aku suka kamu. Cepat putuskan Kak Jiang itu. Pacaran sama aku saja. Ya, tidak boleh. Enak saja. Kamu lebih baik pacaran denganku. Kamu seharusnya menikahiku. Dia milikku, milikku. Aduh, dia itu milikku. Milikku, milikku, milikku. Siapapun, tolonglah aku. Ya Tuhan, siapa yang bisa menolongku?